Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Putri dengan NIM 211050300132 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Ulumul Hadis yang terkait dengan hadis dhaif, yaitu bagaimana pandangan ulama terhadap pengalaman hadis dhaif. Dalam Islam, landasan utama pengambilan hukum ada dua. Yang pertama kalamullah, yaitu Al-Quran, dan yang kedua yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis menempati urutan kedua setelah Al-Quran sebagai pedoman dalam pengambilan hukum Islam. Hadis merupakan segala ucapan, perilaku, pengakuan, atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang pada mulanya hanya disampaikan secara langsung oleh Nabi kepada para sahabat. Hadis merupakan dasar hukum Islam kedua yang telah disepakati oleh muttafaqun alaih setelah Al-Quran. Hadis memiliki peran penting dalam syariat Islam. Dengan adanya hadis, kita bisa mengartikan apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Dalam hal hukum, hadis bisa menjadi penerjemah hukum dalam Al-Quran dan juga menjadi pelengkap bahwa bila dalam Al-Quran belum ada banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam selain Al-Quran yang wajib kita ikuti, baik dalam perintah maupun larangan. Hadis dilihat dari segi diterima dan ditolaknya suatu hadis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama hadis hasan, yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis sahih dan hadis hasan merupakan hadis yang diterima, sedangkan hadis dhaif merupakan hadis yang tertolak. Hadis dhaif merupakan hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Sebuah hadis dapat diterima bila memenuhi syarat yang telah ditentukan. Yang pertama yaitu sanad. Sanadnya yang bersambung dari awal hingga akhir. Dan yang kedua, perawinya yang memiliki sifat adil atau dapat dipercaya. Yang ketiga, memiliki dobit atau perawinya dobit, yaitu memiliki tingkat hafalan yang sempurna untuk hadis sahih dan tingkat hafalan yang sedang untuk hadis hasan. Yang keempat yaitu tidak ada pertentangan sanad atau syadz. Yang kelima, tidak ada cacat yang signifikan atau tidak ada terdapat ilat. Selanjutnya yaitu sebab tertolaknya hadis dhaif. Mengenai sebab tertolaknya hadis dhaif, Mahmud At-Tahan merangkum menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu saqat min al-isnad atau terputusnya sanad, dan yang kedua adalah tanfil ar-rawi, yaitu terdapat kecacatan dalam diri periwayat. Yang pertama yaitu terputusnya sanad, merupakan terputusnya mata rantai rangkaian sanad yang disebabkan adanya seorang rawi atau lebih yang tidak disebutkan, baik disengaja atau tidak. Rawi yang tidak disebutkan bisa saja terletak di awal atau tengah sanad. Adapun macam-macam hadis dhaif yang disebabkan terputusnya sanad yaitu beberapa. Pertama, hadis mu'allaq, yaitu hadis yang terputus sanadnya di awal, baik terputus satu rawi atau lebih secara berurutan. Yang kedua yaitu hadis mursal, yaitu hadis yang terputus sanadnya di akhir setelah tabi'in. Yang ketiga, hadis mu'dhal, hadis yang terputus sanadnya 2 rawi atau lebih secara berurutan. Yang kedua yaitu terdapat kecacatan dalam diri perawinya. Pada hal ini, mengenai kecacatan perawi baik dari segi keadilannya maupun agamanya dan dari segi ketelitian, hafalan, dan konsistensinya dalam meriwayatkan hadis, kecacatan perawi terbagi menjadi 2, dari segi keadilan dan segi kedobitan rawi. Yang pertama, sebab-sebab kecacatan perawi dari segi keadilannya. Yang pertama yaitu suka berbuat dusta atau al-kidzu. Yang kedua, tertuduh berdusta atau al-tuhma bi al-kadzib. Yang ketiga, fasik. Yang keempat, suka berbuat bid'ah. Yang kelima, menyembunyikan identitas perawi atau al-jahalah. Yang kedua, sebab-sebab kecacatan perawi dari segi kelobitannya. Yang pertama, banyak berbuat salah. Yang kedua, jeleknya hafalan. Yang ketiga, pelupa. Yang keempat, banyak berkhayal atau berangan-angan. Yang kelima, berbeda dengan perawi lainnya yang siqah atau mukhalafah al-siqah.
Adapun macam-macam hadis dhaif yang disebabkan karena kecacatan perawi yaitu hadis maudhu, yaitu hadis palsu, imitasi yang disandarkan kepada Nabi dari perawi yang pendusta. Yang kedua, hadis matruk, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dituduh berdusta. Yang ketiga, hadis mungkar, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak salah dan lupa. Nah, ada juga hadis-hadis yang lainnya. Selanjutnya yaitu pandangan ulama terhadap penggunaan hadis dhaif. Hadis dhaif merupakan hadis tertolak yang merupakan hadis hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis. Para ahli hadis tentu berbeda pendapat dan pandangan terkait pengamalan hadis dhaif. Imam As-Suyuti menuturkan rincian perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya menggunakan hadis dhaif sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada yang berpendapat boleh, yang kedua tidak boleh. Yang pertama itu boleh dengan memenuhi beberapa syarat, yang kedua tidak boleh secara mutlak, dan yang ketiga boleh secara mutlak. Yang pertama yaitu ulama yang berpendapat boleh. Nah, hadis dhaif boleh digunakan pada hal fadhail amal, namun juga harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu hadis tersebut tidak boleh syadid dhaif atau yang lemah sekali. Yang kedua, hadis tersebut masuk dalam salah satu kaidah syariat Islam. Yang ketiga, ketika mengamalkannya kita tidak boleh meyakini kebenaran hadis tersebut, supaya tidak menisbatkan sesuatu yang tidak diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kita tidak meyakini ketetapan isi hadis tersebut kecuali hanya sebatas kehati-hatian. Nah, pendapat ini berdasarkan keterangan Abdul Karim Al-Khudair yang mengutip dari Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa hadis dhaif bila ternyata sebenarnya hasan, maka dengan mengamalkan hadis tersebut sudah memenuhi haknya. Namun jika tidak, maka dengan mengamalkan hadis tersebut tidak akan menyebabkan akibat buruk, yaitu menghalalkan maupun mengharamkan, juga tidak menyia-nyiakan hak orang lain. Boleh dan sunnah mengamalkan hadis dhaif dalam hal fadail a'mal, juhud, nasihat, kisah-kisah selain hukum syariat dan akidah, selama hadis tersebut bukan hadis maudhu atau hadis palsu. Ini merupakan pendapat mazhab jumhur ulama dari muhaddisin, fuqaha dan ulama yang lain. Bahkan Imam An-Nawawi menyatakan kesepakatan ulama hadis, ulama fuqaha dan ulama lain dalam mengamalkan hadis dhaif dalam hal fadail amal dan zuhud, kisah-kisah dan hal-hal yang selain perkara yang berhubungan dengan syariat dan akidah. Nah, adapun ulama yang berpendapat pada pendapat boleh mengamalkan hadis dhaif dengan memenuhi beberapa syarat, yaitu di antara lain Sufyan As-Sauri, Abdullah ibnu Al-Mubarak, Abdurrahman ibnu Mahdi, Sufyan ibnu Uyainah, Yahya ibnu Ma'in, Ahmad ibnu Hanbal, Abu Zakaria Al-Anbari, Abu Umar ibnu Abdul Bar, Kasir Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, Al-Katibasi Syarbini, Taqiyuddin Al-Futuhi, Al-Mula Ali Al-Qari, Muhammad Abdul Hayy Al-Laknawi, dan Nuruddin Itr. Yang kedua yaitu tidak boleh secara mutlak. Menurut Abdul Karim Al-Khudair, pendapat ini berdasarkan bahwa hadis dhaif hanya memberikan kesimpulan asumsi dangkal, dan Allah mencela orang yang mendasarkan diri pada asumsi seperti ini. Ulama yang berpendapat pada tidak bolehnya mengamalkan hadis dhaif secara mutlak yaitu Abu Bakar ibnu Al-Arabi, Ibnu Ma'in, Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari, Muslim ibnu Al-Hajjaj Al-Qusairi, Al-Hafiz Abu Zakaria An-Naisaburi, Abu Zur'a Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, dan masih banyak ulama yang lainnya. Yang ketiga yaitu boleh secara mutlak. Menurut Abdul Karim Al-Khudair, pendapat ini berdasar pada bahwa hadis dhaif mengandung kemungkinan benar dan tidak bertentangan dengan dalil kuat lain yang mengandung kebenaran di dalamnya, maka hadis dhaif perlu diamalkan. Arti mutlak pada pendapat yang ketiga ini adalah mencakup penggunaan dalam hal fadail a'mal. Ulama yang berpendapat seperti ini antara lain Abu Hanifah, Malik ibnu Anas, Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, Ahmad ibnu Hanbal, Abu Daud, Kamaluddin ibnu Al-Hammam, dan Muhammad Al-Mu'in ibnu Muhammad Al-Amin. Dari uraian di atas,
bisa dilihat jika para ulama atau para ahli hadis berbeda pandangan tentang pengamalan hadis dhaif. Selain 3 pandangan yang telah disajikan di atas, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa hadis dhaif bisa diamalkan dalam permasalahan hukum untuk tujuan berhati-hati atau ihtiyat. Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa menurut pendapat yang sahih, hadis dhaif bisa diamalkan bila banyak yang bersepakat. Hadis dhaif juga bisa naik derajat menjadi hadis hasan, semisal seperti ada 5 hadis yang memiliki makna serupa. 4 diantaranya merupakan hadis hasan dan 1 diantaranya merupakan hadis dhaif. Maka hadis dhaif tersebut bisa naik derajat menjadi hadis hasan. Jadi kesimpulannya adalah untuk pengamal hadis dhaif bisa diamalkan dalam hal fadail a'mal, mau'idhah, kisah dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan para muhaddisin. Mengamalkan hadis dhaif dalam fadail amal merupakan pendapat yang sudah disepakati para muhaddisin dan fuqaha. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.